Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Manna Klasis Makassar edisi 24 September 2021. Marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini yang akan kami renungkan mengawali segala aktivitas kami di hari ini. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk membaca dan merenungkannya supaya kami dapat jadikan sebagai panduan dalam perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Kolose pasal 3 ayat 16-17 demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kami lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara sekalian, teks ini ada dalam bagian akhir penjelasan Rasul Paulus tentang manusia baru. Setelah Paulus menjelaskan perilaku hidup orang yang telah diperbaharui, yakni mematikan segala sesuatu yang duniawi, menanggalkan manusia lama dengan perbuatan yang dilahirkan dalam ayat 5-10. Sebagai manusia baru, umat yang telah dikasihi dan diampuni harus mempunyai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan pengampunan. Dalam kehidupan persekutuan, umat Allah diajak untuk saling mengasihi, karena kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat yang ke-14. Ciri persekutuan umat Tuhan yang hidup dalam damai sejahtera Kristus adalah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kehidupan umat. Paulus meminta perkataan Kristus diam dalam kehidupan umat. Dan yang dimaksudkan dengan perkataan Kristus di sini adalah firman Kristus yang sekarang tertulis dalam Alkitab. Firman diam di antara umat bukan berarti buku Alkitab ditaruh dan diletakkan di tengah-tengah umat yang sedang beribadah. Tetapi yang dimaksudkan perkataan Kristus, diam di antara kamu, berarti Alkitab harus selalu dibaca, dipelajari, direnungkan, dan didoakan, sehingga diam di dalam hati umat dengan segala kekayaannya. Bila ini menjadi pengalaman kita, maka pikiran, perkataan, perbuatan, dan motivasi kita akan dipengaruhi dan dikuasai oleh firman Kristus. Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ketika firman Kristus diam di dalam hati orang percaya, akan membentengi kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Hal yang sama dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 7 demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara sekalian, jika perkataan Kristus diam di dalam hidup kita, maka perbuatan baik keluar dari karakter yang sudah dibaharui. Bukan lagi dengan motivasi manusia lama yang melakukan kebaikan dengan motivasi tertentu. Misalnya saja menjelang pemilihan untuk jabatan tertentu, banyak perbuatan baik dilakukan untuk memikat hati pemilih. Yang seperti ini bukanlah karakter Kristiani karena perkataan Kristus atau bukan karena keinginan Kristus yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, jika firman Kristus ada di dalam hidup kita, maka kita akan selalu mempraktekkan perbuatan baik yang sejalan dengan karakter yang sudah diubahkan. Akibatnya berdampak melalui beberapa hal berikut. Kita dapat gunakan untuk mengajar dan menasihati orang lain. Hal ini berarti kekuatan kita untuk mengajar dan menasihati sesama adalah firman yang telah lebih dahulu nyata dalam kehidupan kita. Kita tak mungkin menyuruh seseorang melakukan sesuatu jika kita sendiri belum bisa melakukannya.
Kita tak mungkin menunjukkan arah menuju suatu tempat kepada seseorang jika kita sendiri belum tahu arah ke tempat itu. Ini sama artinya orang buta menuntun orang buta. Kita bisa mengatakannya, tapi kita sendiri tak menghidupinya. Yang kedua, selanjutnya Paulus mengatakan melalui mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, hendaknya digunakan untuk mengajarkan firman Tuhan dan mengingatkan orang percaya untuk hidup taat kepada Kristus. Hal yang sama dinyatakan dalam Efesus 5 ayat 19 demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nyanyian rohani dan puji-pujian adalah sarana kita mewartakan firman Allah. Selain pengajaran, nyanyian juga menjadi sarana pemberitaan firman Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan juga dapat terjadi melalui lagu, nyanyian rohani. Betapa sering kita dikuatkan oleh Tuhan melalui lirik nyanyian-nyanyian rohani yang menguatkan, menghibur, dan meneguhkan percaya kita. Karena itu saudara sekalian, wadah umat berjumpa dengan Tuhan, berespon tentang karya Tuhan dalam hidup kita seringkali melalui nyanyian-nyanyian rohani. Yang ketiga, melakukan segala sesuatu dengan perkataan atau perbuatan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan, atau kita nikmati dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu hendaknya kita selalu bertanya, apakah yang saya pikirkan, apakah yang saya buat, apakah yang saya katakan ini memuliakan Tuhan atau tidak. Jadi apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Jika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, sejatinya kita akan melakukan semuanya dengan baik, penuh tanggung jawab dan cinta kasih, sebab adalah persembahan hidup kita yang memuliakan namanya. Bahkan dalam segala hal kita menaikkan ucapan syukur. Karena perikop ini ditutup dengan pernyataan lakukan semuanya dengan ucapan syukur. Dalam segala hal dengan ucapan syukur apapun yang terjadi. Saudara sekalian, banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Walau kita masih situasi pandemi, tapi kita patut bersyukur atas kasih Tuhan. Karena persidangan Majelis Sinode AM ke-20 di Lakahang yang dilaksanakan semenjak tanggal 20 September dan akan berakhir ke esok hari 25 September di Lakahang berjalan dengan baik. Kita doakan semoga semua keputusan yang terbaik memuliakan Tuhan dalam pelayanan GTM 5 tahun ke depan. Dan siapapun hamba-hambanya yang terpilih adalah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi gerejanya. Hendaklah perkataan Kristus senantiasa diam di dalam hatimu dalam segala kekayaannya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami mengingat perkataan Kristus harus selalu tinggal di dalam hati kami, supaya dapat mewarnai segenap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami pun menjadikan sarana nyanyian, pujian, dan penyembahan kami menjadi pemberitaan Injil kepada semua orang-orang yang mendengarnya. Sehingga melalui nyanyian kami dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam kekuatan iman kami. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga karena seluruh warga gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ini. Dalam rasa syukur dan hormat kepadamu untuk segala penyertaan-Mu. Berkati umat-umat-Mu dalam sepanjang aktivitasnya di hari ini. Biarlah Tuhan terus menuntun kehidupan kami. Dalam rasa syukur kami mendoakan supaya persidangan Majelis Sinode AM ke-20 di Lakahang yang sementara berlangsung esok hari akan ditutup, biarlah berjalan dengan baik. Kami terus mendoakan supaya keputusan yang diambil adalah keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami mendoakan supaya hamba-hamba-Mu yang terpilih melalui persidangan ini adalah yang seturut dengan kemauan Tuhan hingga memimpin GTM pada umumnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.